Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, untuk hari ini kita sudah masuki pertemuan ke-11. Jadi untuk materi kuliah hari ini yaitu adalah uji hipotesis parameter rata-rata hitung populasi untuk sampel kecil. Berikut adalah materi kuliah untuk hari ini. Materi ini hampir sama dengan materi minggu lalu. Cuman bedanya minggu lalu itu untuk sampel ukuran besar, di mana ukuran sampel besar yaitu adalah untuk sampelnya lebih besar sama dengan 30. Kalau sampel kecil itu ukuran sampelnya kurang dari 30. Itu kunci dari perbedaan sampel besar sama sampel kecil. Untuk langkah-langkah menguji rata-rata populasi, sampel kecil itu hampir sama dengan materi sebelumnya. Oke, ini pertama kita harus merumuskan hipotesanya dulu. Ada 3 kemungkinan ya, kalau nggak 2 arah, 1 arah lebih dari, atau 1 arah kurang dari. Ini sama seperti minggu lalu. Setelah kita merumuskan hipotesis, seperti biasa kita menentukan statistik hitungnya. Karena ini ukurannya kecil, yaitu kurang dari 30, maka kita menggunakan T-hitung untuk menghitung statistik ujinya. Ini rumusnya untuk T-hitungnya. Oke, ini. Oke ya. Coba cek dulu apakah dia perlu pakai faktor koreksi atau tidak. Kalau misalkan nanti perlu, kita gunakan rumus yang atas. Kalau tidak perlu, kita gunakan rumus yang bawah. Oke, di sini ada DF. DF itu adalah degree of freedom. Ini nanti membantu kalian untuk melihat nilai tabel. Karena ini uji T, maka kita gunakan tabel T nanti. Oke, setelah kita mendapatkan nilai statistik hitung, selanjutnya yaitu kita mencari wilayah titik kritisnya atau titik penolakannya. Oke, karena tadi menggunakan T tabel, kita perlu informasi alfa sama nilai N-nya untuk mencari DF, derajat kebebasan. Ini banyak ya, nanti ada yang menggunakan singkatan DF, ada yang menggunakan DB, ada juga yang menggunakan V, dan tergantung buku referensinya kayak gitu. Itu banyak sekali macam-macamnya. Jadi nanti bebas, tapi kita harus tahu bahwa itu mempunyai makna yang sama. Oke, untuk satu arah kita gunakan T alfa, jadi kita alfanya tidak perlu kita bagi 2. Kalau 2 arah kita gunakan alfa per 2, atau alfanya nanti dibagi dengan 2. Oke, setelah kita mendapatkan titik penolakannya, langkah selanjutnya yaitu kita bisa menggambarkan supaya lebih detail, lebih jelas dia terima H0 atau tolak H0 nantinya. Daerah merah ini merupakan daerah penolakan, yang biasa merah penolakan, sedangkan yang putih itu adalah daerah penerimaan H0-nya. Nah, lalu putuskan apakah dia terima H0 atau tolak H0. Ya, ini ada kriterianya. Untuk 2 arah, ketika nanti T hitungnya kurang dari nilai T tabelnya, minus nilai T tabelnya, maka dia tolak H0. Itu juga ketika nanti T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dia tolak H0. Ketika nanti kalian menghadapi uji satu arah lebih dari, ketika nanti T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka putusannya adalah tolak H0. Oke, selanjutnya ketika nanti uji satu arah kurang dari, nah itu ketika nanti T hitungnya kurang dari minus T tabel, maka putusannya adalah H0 ditolak. Oke, setelah kita dapat kesimpulan tadi dari langkah keempat, makanya kita bisa menyimpulkan secara komprehensif sesuai dengan kasus persoalannya. Ini contoh. Seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata
penguasaan pekerjaan kesetarisan adalah 22 bulan dengan simpan baku 4 bulan. Dengan taraf nyata atau taraf alfa atau taraf signifikansi 5%, ujilah apakah rata-rata penguasaan kerja kesetarisan tidak sama dengan 20 bulan. Oke, kita cek dulu dia pakai uji apa. Oke. Yang pertama, kita lihat di sini adalah N-nya yaitu 25, yaitu 25 karyawan. Itu adalah N sampelnya. Jadi kita menggunakan uji T. Karena apa? Karena sampelnya kurang dari 30. Jadi di sini untuk rata-ratanya yaitu 22 bulan. Terus standar deviasi atau simpan bakunya sama 4 bulan. Terus taraf signifikansinya itu 5%. Itu informasi yang kita peroleh dari soal ini. Dia ditanya apakah mu-nya itu tidak sama dengan 20 bulan, ini adalah H1-nya. Oke ya, jadi dia uji dua arah karena tidak sama. Ada kata-kata tidak sama. Oke, ini tadi diketahui sudah saya sebutkan tadi. Untuk H0-nya mu sama dengan 20, H1-nya mu tidak sama dengan 20. Oke. Selanjutnya kita hitung oke. Apa ya ini dibolak-balik tapi maknanya nanti sama. Oke. Untuk statistik hitungnya kita gunakan yaitu rumus T sama dengan S bar min mu 0 dibagi dengan standar deviasi bagi akar N. Masukkan angka-angka tadi sudah saya sebutkan tadi. Oke, maka nanti akan diperoleh statistik hitungnya yaitu sekitar 2,5. Oke. Kita lihat untuk wilayah kritiknya atau wilayah kritisnya. Titik kritis dari penolakan. Oke. DF atau DB-nya itu nanti dapat dicari dengan N-1. Tadi N-nya yaitu 25. 25 kurangi 1 sama dengan 24. Oke. Alfa atau taraf signifikansinya sama dengan 5%. Karena uji dua arah, maka dibagi dengan 2. Maka nilai alfa per 2-nya adalah 2,5% atau 0,025. Oke, DF-nya 24, terus alfanya per 2 sama dengan 0,025. Nanti lihat di tabel. Hasilnya yaitu 2,064. Itu untuk wilayah kanan. Untuk wilayah kiri penolakannya yaitu minus 2,068. Oke, karena nilai T statistik hitungnya tadi yaitu 2,5, dia di luar range dari minus 2,064 dan 2,064 ini ya, sehingga dia putusannya adalah tolak H0. Dia terletak di sini untuk daerah perhitungannya. Itu sebelah kanannya 2,064. Jadi putusannya apa? Tolak H0. Jadi kesimpulannya secara komprehensif bahwa rata-rata pengusaha kesetarisan itu tidak sama dengan 20 bulan. Oke, itu tadi untuk materi uji rata-rata satu sampel. Sekarang menguji rata-rata selisih atau menguji rata-rata dua populasi ya, atau bahasa lainnya selisih rata-rata kayak gitu. Oke. Seperti sebelumnya tahap awal yaitu adalah rumusan hipotesisnya. Oke. Ini adalah rumusan hipotesis untuk dua populasi. Ini sama seperti minggu lalu. Oke, ini minggu ini saya tambahkan lagi. Kalau minggu lalu itu cuman informasinya untuk H0-nya itu mu1 sama dengan mu2, itu ada lagi referensi buku bisa dicari. mu1 dikurangi 2 itu sama dengan D0. D0 itu adalah informasi yang diketahui di soal, biasanya seperti itu. Ini untuk uji dua arah, HA-nya atau H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, nah itu atau mu1 minus mu2 itu tidak sama dengan D0. Oke, ini ya, ini rumus hipotesisnya, ini yang dua arah, yang bawahnya itu satu arah lebih dari, yang bawah sendiri adalah satu arah kurang dari. Setelah kita menentukan hipotesanya, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan statistik ujinya. Karena ini untuk sampel kecil, maka perhitungan statistik ujinya menggunakan T hitung. Nah, ini ada 3 rumus.
yang atas sendiri, yaitu ketika kondisi sigma 1 dan sigma 2 atau standar deviasi atau varians dari varian atau standar deviasi dari populasi diketahui. Nah, itu gunakan rumus paling atas sendiri. Nah, ketika nanti varians dari populasi tidak diketahui, akan tetapi diasumsikan bahwa varian 1 tidak sama dengan varian 2, maka gunakan rumus yang tengah ini. Oke, perbedaannya di mana? Nah, ini coba lihat. Di sini ada untuk DF-nya. DF-nya dia rumusnya tidak simpel seperti rumus untuk paling atas dan paling bawah. Oke, ya, itu perbedaan di situ. Oke, kondisi terakhir. Jika varian sampel dan varian populasi tidak diketahui nilainya, oke, ini sama, akan tetapi dia dikondisikan bahwa varian populasi 1, varian populasi 2 itu sama, maka gunakan rumus yang paling bawah ini. Oke, ya. Untuk DF-nya sama yang paling atas sendiri. Ini ada catatan, oke. Sini mu1, mu2 itu merupakan di 0. Nanti disesuaikan dengan disesuaikan dengan case atau soal yang dikerjakan kayak gitu. Setelah melakukan pengujian untuk perhitungan statistik ujinya atau T-hitungnya, maka selanjutnya adalah penentuan titik kritisnya seperti tadi. Oke, kita masih menggunakan T-tabel karena sampelnya ukurannya kecil. Terus, nah ini sama seperti tadi. Kita gambarkan supaya jelas dia terima H0 atau LH0. Yang merah ini adalah wilayah tolak H0-nya. Lalu kita simpulkan. Untuk simpulan sama seperti tadi ketika nanti uji dua arah, ketika T hitungnya terletak di antara minus T tabel sampai T tabel yang alfa per 2 itu, maka putusannya adalah 5,0. Ketika di luar range itu, maka dia tolak 0. Seperti itu ya. Ini seperti tadi masih sama. Ini juga masih sama. Oke, sekarang kita ke latihan. Nah, ini berikut adalah data kerusakan produk yang dibuat oleh karyawan shift malam dan siang. Nah, diketahui bahwa standar deviasi populasi 1 dan populasi 2, ini shift siang, shift malam itu tidak sama. Ini informasinya di tabel tersebut, di mana rata-rata kerusakan shift malam itu dilambangkan X bar 1 sama dengan 20, shift siang X bar 2 sama dengan 12. Untuk variansnya untuk shift malam yaitu S1, ini varian sampel ya, varian sampelnya yaitu sama dengan 3,9 untuk shift malam, shift siang yaitu variasinya 0,72, terus ukuran sampelnya shift malam yaitu 13, shift siang 12. Oke, kita uji menggunakan taraf signifikansinya 1%. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata kerusakan mu1 kurangi mu2 itu tidak sama dengan 10? Oke, di sini sudah jelas bahwa ini adalah uji dua arah. Oke, di mana nilai D0-nya di sini sudah diketahui yaitu adalah 10. Oke, ini tadi dari soal tadi kita rangkum di sini. H0-nya mu1 kurangi mu2 sama dengan 10, H1-nya mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 10. Mana alfanya tadi 1%, karena uji dua arah, maka dibagi 2 menjadi 0,5%, atau 0,005. Oke, di sini yang agak susah adalah menentukan titik kritisnya, karena ini persoalan ini memenuhi kondisi tadi yang tengah-tengah ini ya. Sehingga kita harus mencari DF-nya menggunakan rumus ini. Ini DF-nya sudah saya hitung, nanti bisa dicek lagi. Untuk DF-nya itu diperoleh 16,6 karena untuk DF itu tidak ada koma-komaan, maka kita bulatkan komanya menjadi 17. Oke. Dengan alfa 0,05 tadi, oke, alfa per 2-nya 0,05 dan DF 17, maka untuk wilayah kritiknya minus 2,898. Itu wilayah kiri, itu wilayah kanannya 2,898. Untuk T hitungnya gunakan tadi untuk yang ini. Ya, yang kedua. Oke.
Masukkan angka-angka itu sudah kita bahas tadi. Untuk di nolnya sama dengan 10, masukkan saja. X bar X1, X bar X2-nya masukkan. Maka nanti akan dipilih untuk T hitungnya yaitu adalah minus 3,33. Oke, angka minus 3,3 itu di luar dari range wilayah 5H0 atau di kirinya minus 2,898. Sehingga putusnya apa? Putusnya adalah tolak A0. Oke, secara komprehensif bahwa kerusakan, rata-rata kerusakan dari tadi si minus 1 minus 2 itu memang tidak sama dengan 10. Nah, gitu ya. Oke. Itu tadi untuk contoh soal uji selisih rata-rata untuk sampel kecil. Nah, ini ada summary rumus pertemuan kita, yaitu pertemuan dari pertemuan 10 kemarin, yaitu untuk uji rata-rata. Ini saya rangkum dari bukunya Walpool. Ini supaya membantu, mungkin menambah referensi kalian, bisa membantu untuk belajar nanti. Jadi, kurang lebih bersama. Untuk H0, nah H1-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari soal. Untuk yang bawah ini, yang paired ini mudah, nanti bisa kita pelajari lagi. Ini saya rasa kita skip aja dulu, nggak apa-apa yang paired observation-nya ini. Karena untuk paired observation itu hampir sama dengan uji yang, uji untuk yang ini, yang uji P, yang sampel kecil, cuman D itu adalah difference, jadi selisih dari dua data. Nah, selebihnya sama, yaitu cara pengerjaannya seperti uji sampel kecil, persis kayak gitu. Cuman untuk D-nya itu adalah data selisih. Jadi untuk yang paired observation ini menggunakan data selisih dari observasi 1 sama observasi 2. Simple, sama seperti yang ini, yang rumus tadi, yang kita kerjakan tadi itu. Sama seperti ini, oke. Cuman kita menggunakan data dari, sama ini ya. Datanya itu menggunakan data dari selisih 2 sampel, gitu aja. Mana sampelnya nanti untuk datanya itu adalah after sama before. Biasanya seperti itu untuk yang paired observation, kayak gitu. Jadi di bar itu adalah rata-rata dari yang bawah sini. Di bar itu adalah rata-rata dari selisih, dan di nol itu diketahui di soal. SD itu adalah standar deviasi dari selisih, sedangkan akar N itu adalah ukuran sampelnya, kayak gitu. V sama dengan N-1. Udah ya, sama ya seperti si sampel kecil tadi. Nanti kita lebih terus ini. Itu tadi untuk materi kurikulum hari ini. Misal ada pertanyaan, saya persilakan untuk diskusi di WA Group. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.